Perjalanan jamaah haji Indonesia di zaman dulu memang sangat berat dan sangat menyedihkan. Dahulu sebelum Indonesia merdeka, melakukan sebuah perjalanan haji sangatlah berat dan melelahkan. Tidak hanya harus siap mengeluarkan biaya besar, tetapi juga harus siap menaruhkan raga dan nyawa di sepanjang perjalanan. Tidak hanya itu, para jamaah haji harus siap menghadapi berbagai ancaman aksi kriminalitas seperti penipuan, konflik, perkelahian, dan bahkan pembunuhan. Tidak sedikit para jamaah haji Indonesia yang berangkat dalam keadaan sehat, namun pulang hanya tinggal nama saja. Dahulu sebelum Indonesia dijajah, orang-orang pribumi masih bebas bepergian ke luar negeri seperti berlayar untuk berdagang ke India, Cina, maupun berhaji ke Arab Saudi. Transportasi yang digunakan dahulu masih menggunakan kapal layar, sehingga durasi waktu untuk melakukan perjalanan haji amatlah lama sekali. Jamaah haji harus mengarungi laut selama berbulan-bulan bahkan sampai 2 tahun karena mereka harus transit di wilayah Bombay, India, lalu di wilayah Aden, Yaman, dan setelah itu baru menuju ke Jeddah, Arab Saudi. Sungguh benar-benar berat perjalanan haji kala itu. Ketika bumi Indonesia dijajah oleh Belanda, keadaan lalu berubah. Pemerintah Hindia Belanda mulai mengeluarkan peraturan tentang aturan perjalanan haji. Mereka mulai ikut campur demi urusan politiknya dan cari keuntungan. Hal ini juga untuk membatasi gerak-gerik umat Islam. Karena, Belanda ya khawatir apabila orang-orang pribumi menjalin hubungan dengan pihak tertentu untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Nusantara. Pasalnya, banyak bermunculan aksi pemberontakan seperti oleh Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa. Khusus ordonansi atau peraturan pemerintah tentang perjalanan haji dikeluarkan pada tahun 1825. Isi aturan itu yaitu, bahwasanya orang Islam tidak diperbolehkan berhaji ke Makkah jika tidak memiliki pas jalan atau surat keterangan jalan. Pas jalan bisa didapat dengan membayar uang sebesar 110 gulden. Lalu pada tanggal 26 Maret tahun 1831, peraturan baru kembali dimunculkan. Bahwasanya, siapa saja bagi orang Islam yang bepergian haji ke Makkah tanpa surat pas jalan, maka setelah pulang haji dia akan didenda uang 2 kali lipat yaitu sebesar 220 gulden. Setelah berjalannya waktu, peraturan itu kemudian mengalami banyak perubahan. Di antaranya, calon haji harus meminta pas jalan yang bisa didapat lewat rekomendasi bupati. Di tahun 1867, pemerintah Hindia Belanda memerintahkan kepada para bupati untuk menyelenggarakan pendaftaran haji di daerahnya masing-masing. Meskipun begitu, umat Islam kala itu masih diberikan kebebasan untuk beribadah dan melakukan muamalah. Tetapi untuk urusan politik dan kenegaraan, umat Islam masih dilarang, karena dianggap nantinya jadi sumber ancaman. Ketika transportasi kapal laut bermesin sudah ada, umat Islam kini dapat mudah melakukan perjalanan ibadah haji lebih cepat melalui Singapura. Namun aksi kejahatan masih banyak terjadi, banyak calon haji yang ditipu oleh para syekh. Syekh di sini maksudnya bukanlah ulama melainkan agen atau calo tiket kapal dari perusahaan pelayaran milik Belanda dan Inggris. Terkadang, para calon haji banyak yang sampai kehabisan bekal dan ongkos haji karena ditipu. Akhirnya, tidak sedikit dari mereka yang menetap di Singapura dan dijuluki dengan gelar Haji Singapura. Di tahun 1920, kapal yang memberangkatkan jamaah haji langsung dari Indonesia ke Jeddah sudah tersedia. Waktu itu dilayani oleh maskapai pelayaran Belanda seperti Nederland, Rotterdam, dan Semarang dari Inggris yang tergabung dalam Kongsi 3. Namun layanan kala itu masih dirasa buruk. Pasalnya, jamaah haji hanya asal angkut saja bersama dengan barang-barang bawaannya. Jatah makanannya pun hanya berlauk ikan asin saja. Sebelum ke Jeddah, para jamaah haji dikarantina dan dilakukan pemeriksaan. Setelah pulang dari berhaji, para jamaah haji dikarantina lagi di Pulau Onrus dekat dengan Jakarta. Mereka mengalami pemeriksaan yang aneh dan kurang wajar, seperti ditelanjangi dan sebagainya. Atas pelayanan dan perlakuan buruk itu, para ulama Indonesia khususnya di Pulau Jawa mengeluarkan fatwa yaitu tidak wajib bagi kaum wanita pergi haji berhubung perlakuan kurang baik di jalanan. Namun bagi kaum lelaki masih diperbolehkan berhaji karena hal itu disikapi sebagai keadaan darurat. Kapal yang digunakan jamaah haji adalah kapal barang dengan rute Jakarta-Rotterdam lewat Swiss dan singgah di Jeddah. Kapal itu sesak penuh barang sehingga calon haji yang berada di kapal hanya mendapat ruang sempit dan terbatas. Ventilasi dan sanitasinya pun masih buruk. Para calon haji yang ingin mendapat kamar mereka harus membayar uang sewa.
Kondisi yang buruk seperti ini, akhirnya banyak menimbulkan aksi pertengkaran, penipuan, pemerasan, dan pencurian antar penumpang. Perjalanan calon haji kala itu sangat terlantar dan berat. Martabat orang Islam yang hendak beribadah haji berasa dipandang rendah. Pihak maskapai dan kapten kapal tidak mempedulikan layanan mereka yang buruk itu. Orang-orang pribumi yang diangkut hanya dianggap seperti barang dan hewan saja. Dalam perjalanan yang sangat panjang selama 6 bulan, hal ini lantas membuat banyak jamaah haji yang mengalami sakit-sakitan, terkena penyakit, bahkan sampai meninggal dunia. Gugurlah para syuhada-syuhada haji Indonesia. Banyaknya jenazah di kapal dan masih jauhnya daratan, jika dibiarkan dikhawatirkan bisa menimbulkan penyakit. Maskapai kapal lantas mengambil kebijakan. Mau tidak mau jenazah itu harus dibuang dan dikuburkan di dasar laut. Namun sebelum dibuang ke laut, jenazah masih diperbolehkan untuk dimandikan, disolati, dan dikafani terlebih dahulu. Setelah itu, jenazah diterjunkan ke laut hingga melayang-layang di laut lalu tenggelam. Upacara pemakaman ini lantas disambut isak tangis kesedihan dari jamaah haji yang menyaksikan hal itu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Selain itu selama di Makkah, jamaah haji Indonesia harus beradaptasi dengan lingkungan dan suhu di sana. Bagi yang tidak kuat, maka banyak dari mereka yang meninggal dunia di tanah suci. Selain itu, jamaah haji harus siap berhadapan dengan oknum calo-calo nakal yang suka memeras uang dan menipu. Datang ke negeri orang harus bisa berhati-hati menjaga diri dan barang bawaan. Karena, kejahatan tidak memandang di mana, siapa, dan kapan. Jamaah haji yang masih polos, bodoh, dan masih awam kerap mengalami perlakuan buruk dari oknum tidak bertanggung jawab. Nah itulah perjalanan haji zaman dulu yang sangat berat, lama, melelahkan, dan butuh biaya yang super besar. Untuk biaya berangkat haji kala itu bisa sampai menjual 8 ekor sapi atau lebih. Kalau dikeruskan dengan harga sekarang mungkin sekitar 200-400 juta rupiah. Berbeda dengan zaman sekarang yang cuma 40 jutaan untuk haji reguler. Maka, marilah kita semua sesegera mungkin untuk menabung dan mendaftar haji. Karena, sekarang kuota terbatas dan masa tunggu yang sangat lama. Janganlah dirasa berat biayanya. Mencari dan menabung uang 25 juta untuk daftar haji itu sangat mudah dibanding biaya dan perjuangan haji zaman dahulu. Semoga kita semua segera diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa berhaji, umroh, dan berziarah ke kota suci Makkah dan Madinah. Amin.